Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Wulandari dengan NIM 2200029048 dari golongan A2 kelas A. Pada pertemuan 7 kali ini akan membahas mengenai materi pengantar Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat dengan SIG dalam surveilan kesehatan masyarakat dengan dosen penanggung jawab yaitu Ibu Rohmayanti SKM MPH dan asisten penanggung jawab yaitu Kak Latiesha. Nah, langsung saja pada pengertian sistem informasi geografis. Eh, Sistem informasi geografis atau biasa disingkat dengan SIG ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk mencuplik, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi geografis di permukaan bumi. Kemudian terdapat tiga komponen dalam SIG, yaitu yang pertama ada hardware, yang kedua software, dan yang ketiga yaitu data. Nah, hardware atau perangkat keras adalah eh, barang yang digunakan untuk menjalankan software, yaitu dapat berupa laptop, eh, komputer, dan handphone. Nah, kemudian software atau perangkat lunak yang digunakan pada sistem informasi geografis ini adalah QGIS dan ARCGIS. Nah, namun pada praktikum ini kita menggunakan QGIS atau Quantum GIS karena berbasis open source dan gratis. Kemudian data memiliki dua tipe yaitu raster dan vektor. Nah, raster sendiri terlihat pada bentuknya itu seperti grid karena menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, contohnya untuk tutupan lahan, data suhu dan citra. Kemudian untuk vektor adalah berbentuk titik, garis, dan poligon dengan simpul seperti contohnya hidran kebakaran, kontur, dan batas administrasi. Sistem informasi geografis ini dapat digunakan pada berbagai bidang seperti pertahanan, pertanian, kehutanan, dinas lingkungan, dan public safety. Nah, yang termasuk dalam public safety ini contohnya seperti bagaimana sebaran penyakit, respon kebencanaan, dan kesehatan masyarakat. Sistem informasi geografis ini terdapat empat gagasan utama, yaitu yang pertama yaitu membuat data geografis, yang kedua mengelola database, yang ketiga menganalisis dan menemukan pola, dan yang terakhir yaitu memvisualisasikan peta. Nah, langsung saja kita eh, pada langkah bagaimana menginstal aplikasi Quantum GIS atau QGIS. Nah, di sini saya sudah menginstal beberapa seri dari Quantum GIS, yaitu seri 3363, 3347, dan QGIS 218. Jadi, saya akan memberikan contoh bagaimana menginstal eh, Quantum GIS pada seri 218. Nah, sebelum praktikum pada pengantar SIG ini sudah diberikan materi dan panduan bagaimana menginstal QGIS. Nah, di sini saya menginstal QGIS seri 218 menggunakan link ini https bit.ly QGIS 64 bit. Nah, muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik download. Tetap download. Nah, muncul tampilan seperti ini menandakan bahwa Yuki sedang diunduh. Nah, karena saya sudah mengunduh, maka ini dijeda saja.
Apabila sudah terinstall, maka akan muncul tampilan seperti ini. QGIS 218 bentuk folder. Nah, langsung saja untuk membuka aplikasinya kita pilih di QGIS desktop ini. Diklik 2 kali. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari Quantum GIS 2.18. Nah, di sini terdapat uh, 2 file sebelumnya yang sudah saya jadikan sebagai bahan latihan. Nah, sebelum itu, sebelum memasukkan, untuk sebelum membuat blank map seperti ini, maka kita harus mengunduh data yang sudah tersedia di laman FKM. Kita membuka web FKM, FKM UAD, diklik. Nah, sudah muncul halaman seperti ini. Terdapat beberapa menu, yaitu Home, Profile, Prodi, Layanan, Penelitian, Pengabdian, dan Kemahasiswaan. Kita memilih pada menu Layanan dan ke Lab FKM. Diklik, di-scroll ke bawah, lalu pilih pada bagian bahan praktikum lab. Di-scroll lagi ke bawah, pilih pada bagian data, dan klik unduh pada data praktikum SIK. Seperti ini, klik download, tetap download, dan ya, nah seperti ini sedang mendownload. Saya kemarin juga sudah mendownload, jadi ini dijeda saja, langsung masuk pada bagaimana membuat blind map pada Quantum GIS. Kita masuk kembali ke Quantum GIS ini. Nah, pada Quantum GIS ini terdapat beberapa menu, di antaranya itu Project, Edit, View, Layer, Settings, Plugins, Vector, Raster, Database, Web Processing, dan Help. Nah, kita coba untuk membuka project ini. Nah, ini terdapat beberapa toolbar, itu New untuk menambahkan lembar kerja baru, ini Open untuk membuka file sebelumnya, Save untuk menyimpan, Save As untuk menyimpan dan memberikan nama pada file yang telah dibuat, New Print Composer untuk mengeprint. Kemudian pada edit ini ada undo, redo untuk mengembalikan atau membatalkan uh, pekerjaan atau fitur sebelumnya. Nah, cut untuk memotong, copy untuk menyalin, paste untuk menempelkan, dan lainnya. Nah, ini pada view, yaitu pen map atau uh, seperti kursor ya untuk mengarahkan di lembar kerja. Zoom in, zoom out untuk memperkecil dan memperbesar. Zoom full untuk menampilkan gambar secara menyeluruh. Nah, di sini juga terdapat uh, beberapa fitur seperti Add Vector Layer ini untuk menambahkan file yang akan dibuat blind map.
Nah, langsung saja kita masuk dalam pembuatan blend map. Nah, ini kita pilih New untuk menambahkan lembar kerja yang baru. Diklik. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini lembar kerja kita yang baru. Nah, untuk ini pen map ini sebagai kursor, sama saja fungsinya. Nah, langsung kita memilih pada uh, memasukkan file yang akan kita buat blend map. Kita klik add vector layer, tambahkan, lalu muncul tampilan seperti ini. Diklik dipilih pada bagian browse, masuk pada data yang telah kita download sebelumnya. Nah, ini bebas. Untuk contoh, kita pilih data yang mana saja. Misal di sini. Untuk memilih file ini yang memiliki format poly SHP. Ya, kita klik 2 kali dan di open. Kemudian OK. Nah, muncul line map yang masih belum ada nama wilayah-wilayahnya ya. Nah, apabila gambar bergeser seperti ini, maka dapat digeser dengan menggunakan pen map, atau jika hilang, misal, untuk mengembalikan gambar seperti semula, itu menggunakan ini, zoom pull. Nah, muncul kembali. Lalu kita masuk dalam pemberian nama, dapat juga merubah warna dari peta sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan klik kanan pada bagian sini ya, atau nama data ini dapat di rename, dapat diubah dengan menggunakan fungsi-fungsi yang sudah tersedia. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan nama di wilayah pada peta ini dengan klik Properties. Nah, ini terdapat beberapa fungsi ya. General, Style, ini untuk dapat merubah warna. Kemudian Labels atau pemberian nama di wilayah-wilayah dalam peta tersebut. Dan Fields, Rendering, Display, Action, Join, Diagram, Metadata, Variabel, dan Legend. Nah, kita masuk dalam pemberian nama itu pada bagian Labels. Nah, pilih pada bagian paling atas ini yang bertuliskan No Labels ini diubah, dapat diklik, kemudian pilih Show Labels from this layer. Diklik, nah sudah seperti ini, lalu kita pilih label width, ini masih kosong, terdapat memilihnya, misal kecamatan, kita apply. Nah, karena di sini nama-namanya ini mm, ngemplak semua ya, berarti ini merupakan peta di wilayah kecamatan ngemplak, jadi dapat kita ubah label ini menjadi desa. Apply. Nah, ini jadi desa Umbul Martani, Wido Martani, Bimo Martani, Sindu Martani, dan Wedo Martani. Kita lihat dulu. Oke, seperti ini ya tampilan setelah diberikan nama-nama. Kembali lagi di sini dengan klik kanan, Properties. Nah, kita juga dapat merubah tampilan nama-nama ini dengan memberikan buffer. Ini pilih di bagian sini. Kita klik buffer dan centang, silang di sini. Dan kita apply. Nah, di sini jadi tulisan nampak lebih jelas apabila diberi buffer. Dapat juga diberi shadow atau bayangan di sini.
apply. Oh, seperti ini. Oke. Nah, ini terdapat bayangan dan buffer. Nama wilayahnya nampak lebih jelas. Kemudian properties. Jika ingin merubah warnanya, kita dapat memilih bagian style ini. Kita klik bagian warna sini. Oh, di sini. Nah, di sini kita dapat memilih warna-warna yang kita perlukan atau sesuai dengan ketentuan. Misal warna hijau ini. Kita oke. Nah, kita dapat mencoba fungsi di sini edit. Nah, ada undo. Mengumpulkan. Kemudian ini dapat di rename, diubah dengan nama kecamatan. Oke, ini untuk memperkecil. Nah, ini untuk memperbesar. Nah, apabila gambar hilang seperti ini, maka kita dapat mengembalikan dengan menggunakan fungsi ini. Ya, nah setelah jadi blend map seperti ini, maka dapat disimpan pada fungsi save as ini. Nah, lalu kita dapat menamai filenya kecamatan, kemudian di save. Nah, ini untuk membuka file sebelumnya dapat ini save. Nah, sudah tersimpan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.